oleh salah satu anak muda ya, adiknya Kang Dani Abdul Ghani ya, Kang Fajri namanya. Saya dipresentasi itu jam 2 malam Bapak Ibu. Jam 2 malam saya dipresentasi. Karena saat itu saya bingung Bapak Ibu. Bingung nyari kerjaan karena saya udah ngelamar ya, karena saya hanya lulusan SMK. Saya ngelamar ke perusahaan si A, si B, si C, belum ada jawaban Bapak Ibu. Hingga saat itu saya mencari peluang usaha, yang dimana alhamdulillah saya dipresentasi oleh Kang Fajri. Saya dipresentasi Bapak Ibu semuanya sampai jam 4 subuh ya, sampai jam 4 subuh beres. Saya bingung gitu kan, bingungnya apa? Gimana caranya besok harus ada modal. Kenapa? Karena saya tahu di bisnis PTBS ini luar biasa Bapak Ibu. Karena saya 1 tahun, 2 tahun di luar sana Bapak Ibu berjualan. Saya pernah berjualan es degan, saya pernah berjualan yang namanya es pisang hijau Bapak Ibu. Saya pernah. Jadi ketika saya keluar sekolah, saya nggak berdiam diri, karena saya lihat orang tua saya Bapak Ibu, kekurangan orang tua saya. Jangankan untuk modal Bapak Ibu, untuk makan sehari aja susah. Maka dari situ Bapak Ibu semuanya, saya mencari peluang. Akhirnya ketemu sama PTBS Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, hal yang paling membuat saya sedih sampai sekarang adalah ketika itu Bapak Ibu, ekonomi keluarga saya lagi sulit, lagi nggak punya uang Bapak Ibu, buat bayar SPP, buat bayar jajan adik-adik gitu. Saya bingung Bapak Ibu harus gimana. Sedangkan saya tahu gitu kan, orang tua hanya seorang buruh yang penghasilannya tidak sebanding dengan pekerjaannya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, saya punya 1 beca Bapak Ibu. Saya punya 1 beca. Hingga akhirnya Bapak Ibu, saya meminjam ke orang tua. Saya berbohong Bapak Ibu ke orang tua saya. Pak, Bu, saya pinjam ini beca. Buat apa nak? Saya pinjam buat ngarik. Buat ngarik kata saya. Buat ngarik apa? Buat ngarik teman. Oh ya udah. Saya bohong seperti itu, padahal Bapak Ibu, saya jam 9 keluar. Saya mencari rongsokan Bapak Ibu. Saya mencari rongsokan. Dari jam 9 saya keluar Bapak Ibu sampai subuh saya baru pulang. Habis itu Bapak Ibu apa? Saya lanjut langsung sekolah. Saya lanjut sekolah Bapak Ibu. Ketika pulang sekolah saya nggak diam Bapak Ibu. Saya bantu orang tua saya yang lagi ngebajak sawah. Itu saya lakukan dari 6 SD Bapak Ibu sampai saya lulus sekolah terus seperti itu. Makanya luar biasa Bapak Ibu. Saya berterima kasih sama orang tua saya yang selalu mengajarkan saya untuk selalu berjuang, untuk selalu berproses dalam kehidupan. Alhamdulillah Bapak Ibu, ketika saya ketahuan ya berbohong kepada orang tua saya, nah kenapa kamu berbohong? Kamu tuh nggak nari. Kenapa kamu setiap hari harus pulang sampai subuh? Bapak khawatir nak, kamu itu kenapa? Dan ternyata tetangga Bapak Ibu yang menceritakan bahwa saya selalu mungut sampah Bapak Ibu, selalu mencari rongsokan. Dan dari saat itu juga Bapak Ibu, karena saya melihat orang tua saya juga, karena memang sama-sama pengen Bapak Ibu semuanya. Orang saya pengen ikut Bapak Ibu, sama karena ekonomi saya lagi sulit banget Bapak Ibu. Orang tua pengen ikut. Hal yang tersedih yang masih teringat saya ketika orang tua Bapak Ibu mungut sampah Bapak Ibu. Saya enggak. Saya harus sukses. Saya harus berubah
kehidupan keluarga saya Bapak Ibu. Saya harus bisa merubah kehidupan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, di situ saya bergabung ke BIS PTBS meskipun saya nggak punya modal. Dan bahkan Bapak Ibu, kakak saya itu nggak percaya bahwa di BIS PTBS saya bisa sukses. Ngapain kamu gabung bisnis seperti itu? Udah, bantu aja orang tua buat kebanyakan sawah. Kata saya, kalau saya mengikutin Bapak, kalau saya mengikutin terus, maka nggak akan ada perubahan di keluarga kita. Saya akan mencari jalan saya sendiri. Doain saja saya. Saya ini berjuang di PTBS. Itu orang yang pertama yang nggak percaya sama saya Bapak Ibu. Semua keluarga saya kecuali ibu saya percaya sama saya Bapak Ibu. Meskipun orang tua saya nggak memberikan modal kepada saya, tapi alhamdulillah Bapak Ibu, saya mencari modal. Esok harinya modalnya tabungan saya Bapak Ibu. Karena dari 6 SD saya ngumpulin ya, hingga akhirnya saya juga punya simpanan bebek Bapak Ibu. Saya jual bebek saya, itu adalah harta paling berharga bagi saya. Saya jual bebek saya hingga akhirnya terkumpul 1.200.000, masih kurang Bapak Ibu. Hingga akhirnya apa? Saya minjem ke teman saya. Saya pinjam 50.000, saya pinjam dulu. Ada teman saya pinjam dulu 100.000, saya pinjam dulu. Bahwa saya gimana caranya satu hari itu saya bisa mengumpulkan modal Bapak Ibu. Karena kalau misalkan saya melihat orang tua saya kepanasan setiap hari, pulang sore bahkan malam Bapak Ibu, meninggalkan anak-anaknya, maka dari situ saya harus merubah kehidupan. Makanya Bapak Ibu semuanya, saya rela. Gimana caranya ini modal harus ada. Alhamdulillah, singkat cerita Bapak Ibu, saya bergabung di BIS PTBS. Ketika saya gabung di PTBS, saya belum punya pengalaman Bapak Ibu. Saya nggak punya relasi. Karena saya hanya dari kampung Bapak Ibu, dan saya adalah salah satu orang yang dikucilkan dari kampung saya Bapak Ibu. Saya dikucilkan dari kampung saya, makanya saya pindah ke kampung sebelah. Dan bahkan Bapak Ibu, ketika kami satu keluarga pindah, sebelum saya menjalankan PTBS Bapak Ibu, pindah ke seberang, ada salah satu ibu-ibu yang bilang kepada kami, itu rumah katanya kayak gudang bom Bapak Ibu. Masya Allah, itu rumah kayak gudang bom. Itu pertama yang masih diingat ke dalam telinga saya, ibu-ibu yang bilang seperti itu. Makanya itu jadi salah satu motivasi saya untuk bisa sukses di bisnis. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya menjalankan bisnis PTBS meskipun gak punya relasi. Saya tawarkan kepada teman saya Bapak Ibu. Karena di bisnis PTBS saya menjelaskan, hanya menginformasikan. Saya informasikan Bapak Ibu. 1 bulan saya mengenalkan kepada teman, gak ada hasil. Saya kenalin lagi kepada teman saya, gak ada hasil. Sampai 3 bulan saya gak dapat bonus Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya belum tahu caranya. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, karena saya selalu action, saya selalu mengikuti arahan dari mentor. Saya selalu bilang A, mentor bilang A, saya A. Kang Agus pergi ke Wonosobo, saya pergi ke Wonosobo Bapak Ibu. Gak punya uang, bodoh amat. Gue gimana caranya? Saya harus belajar. Saya harus mensukseskan keluarga saya. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, saya berproses 1 bulan. Alhamdulillah ketika di Wonosobo saya mendapatkan mitra Bapak Ibu. Saya gali habis-habisan di situ Bapak Ibu, di base camp Wonosobo. Alhamdulillah 1 bulan udah hampir ke Motorcast. Dan alhamdulillah ketika saya balik ke Tasikmalaya, di 5 bulan pertama saya menjalankan BIS PTBS, alhamdulillah Bapak Ibu, saya mendapatkan hasil yang pertama, yaitu Motorcast senilai 20 juta Bapak Ibu.
Ketika dapat motor cash Bapak Ibu, nangis saya Bapak Ibu. Saya ke bawah ke orang tua, nangis. Kenapa saya nangisnya begitu? Nangis banget. Karena saya Bapak Ibu, ketika saya bersama keluarga berpuluh-puluh tahun menjalankan usaha itu, belum pernah kebeli Bapak Ibu. Belum pernah beli motor, bahkan jangankan mobil, motor. Jangankan buat motor, buat kehidupan sehari-hari aja susah Bapak Ibu. Tapi luar biasa, masih habis PTBS, alhamdulillah mulai sedikit merubah kehidupan saya Bapak Ibu. Dan di situ Bapak Ibu, saya nggak berhenti. Saya lanjut lagi. Saya bantu mitra saya. Saya ke Bogor, saya pulang lagi ke Wonosobo. Dari Wonosobo itu saya tuh seminggu 4 kali Bapak Ibu pulang pergi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, dari motor cash tidak lama, 3 bulan kemudian Bapak Ibu, saya tembus motor cash yang kedua Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu ya, salah satu pencapaian saya Bapak Ibu, yang saya sampai sujud. Ada Kang Hedi, Kang Hedi di apa namanya? Nah ini Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, salah satu foto orang tua saya sampai saya sujud Bapak Ibu, sujud syukur saya Bapak Ibu. Di tanggal 21 November 2022 saya bisa tembus mobil cash dari saya sujud Bapak Ibu. Kenapa? Karena di luar sana Bapak Ibu 20 tahun sampai 30 tahun Bapak Ibu saya berjuang menjadi seorang pendagang sawah, belum bisa kebeli mobil cash Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah saya berproses di PTB 1 tahun 3 bulan Bapak Ibu. Saya bisa menghadiahkan untuk diri saya, untuk jaringan saya, dan untuk orang tua saya 1 unit mobil cash 150 juta. Sampai nggak percaya Bapak Ibu, sampai orang tua nangis. Gus, ini benar mobil kamu? Sampai ditanyain ke tetangga Bapak Ibu, sampai ditanyain ke Kang Risyana, Kang Aris, itu benar anak saya dapat mobil? Iya betul, itu mobilnya. Sampai gak percaya. Dan di sini Bapak Ibu, salah satu ibu yang dulunya menghina saya karena rumah saya kayak gudang Bapak Ibu, alhamdulillah papasan sama saya Bapak Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Agus? Oh, dengar-dengar udah dapat mobilnya. Alhamdulillah Bu. Saya berterima kasih kepada Ibu karena dulu Ibu telah menghina saya. Dan itu salah satu motivasi saya Ibu untuk bisa membuktikan bahwa seorang anak bersama pekerjaan sawah bisa sukses, bisa sukses di PTBS. Dan alhamdulillah Bapak Ibu luar biasa. Dan masih banyak yang harus saya capai di PTBS Bapak Ibu. Intinya sedikit dari saya ketika teman-teman semuanya yang hadir di sini. Satu, jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah. Kan saya gak punya relasi, gak apa-apa. Masih ada online yang bisa kita jalani. Ya. Zaman sekarang zaman digital Bapak Ibu. Kan saya pemalu, sama saya juga pemalu. Kalau kita gak pernah memulai Bapak Ibu, kita gak bakal pernah dapat hasilnya. Mulai aja dulu, lakuin aja dulu Bapak Ibu. Hasil akan menurun. Yakin Bapak Ibu, kalau misalkan saya akan bisa, Bapak Ibu pasti bisa. Dan untuk anak muda nih, ya, untuk anak muda yang jauh-jauh, yang merantau ke Tasikmalaya, pastikan jangan ada kata lelah, jangan ada kata saya nggak bisa, harus bisa. Kita harus memikirkan orang tua kita yang di rumah menunggu kesuksesan kita, adik-adik kita yang harus kita angkat, adik-adik kita yang harus kita sekolahkan Bapak Ibu, orang tua kita yang harus kita umrohkan, kita berikan yang lebih layak buat kehidupannya Bapak Ibu. Siap?
Siap Bapak Ibu? Siap. Nah di situ Bapak Ibu semuanya, ya, ini jangan pernah menyerah, karena sukses itu untuk semua orang Bapak Ibu, bukan untuk satu orang, tetapi untuk semuanya. Ya, lakukan. Kalau leader bilang A, kita A. Jangan pernah beralasan. Leader kita tuh nggak pernah Bapak Ibu, ya, memberikan arahan yang melenceng daripada kesuksesan kita semua. Maka dari situ Bapak Ibu, lakukan terus Bapak Ibu, maka kita akan bisa merubah kehidupan kita, bisa mengangkat harga dan derajat tubuh kita, ya. Apalagi buat kita semuanya, dan mohon maaf buat yang masih punya orang tua, kita harus bisa membahagiakan orang tua kita. Siap? Siap. Jangan sampai kita menyesal Bapak Ibu, ketika kita orang tua kita udah nggak ada, ketika orang tua udah meninggal. Apa yang mau kita persembahkan Bapak Ibu? Jangan sampai kita menyesal di situ. Mumpung masih muda, kita masih banyak kesempatan. Yang udah umurnya berlanjut mungkin banyak pengalamannya, karena di PTB sini nggak pernah lihat latar belakang, nggak pernah lihat umur. Siapa mereka yang berjuang, maka mereka yang sukses. Kesempatan memang tidak datang dua kali, tapi kesempatan milik mereka yang selalu terus berjuang. Kalau misalkan saya aja bisa, Anda semua bisa. Dan target saya Bapak Ibu di bulan Agustus, ya, bisa achieve Pajero Cash yang pertama, dan sebelum Lebaran Bapak Ibu, mobil cash yang kedua saya persembahkan buat orang tua saya Bapak Ibu. Semoga mungkin Bapak Ibu semuanya untuk menyenangkan, ya. Pokoknya mah antem aja Bapak Ibu, ya. Apalagi yang masih muda tuh. Jangan pernah memikirkan masalah, tapi fokuslah solusi. Betul? Betul. Kalau misalkan Kang Dani aja bisa, seorang anak tukang kayu bakar Bapak Ibu, Kang Grisyana, saya tahu Kang Grisyana dulunya seperti apa Bapak Ibu. Makanya kalau misalkan Kang Grisyana aja bisa, Kang Dani aja bisa, Anda semuanya pasti bisa Bapak Ibu. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu. Tetap semangat, lakukan yang terbaik buat PTB, maka Anda semuanya adalah peraih Bokes, Bukes, dan Bukti di tahun sekarang Bapak Ibu. Saya kembalikan ke MC Berdasar Mas Fajar.